Heboh perang Azerbaijan-Armenia, Rusia dan Turki siaga. Konfrontasi antara negara Eropa, Azerbaijan dan Armenia berpotensi menyeret Rusia dan juga Turki, menambah ketegangan geostrategis antara mereka atas konflik proksi di Suriah dan juga Libya. Pasukan Azerbaijan dan Armenia terlibat dalam bentrokan sengit ketika konflik selama puluhan tahun atas sengketa wilayah meletus menjadi perang baru. Pertempuran itu melibatkan tank, artileri, dan juga pesawat. Rusia dan organisasi internasional termasuk NATO, Uni Eropa, dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa meminta kedua belah pihak untuk menghentikan perebutan wilayah Nagorno-Karabakh. Turki mendukung sekutunya Azerbaijan dan mengatakan siap menawarkan bantuan. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengumumkan darurat militer dan pemerintahan mobilisasi umum setelah menuduh Azerbaijan melakukan agresi yang telah direncanakan sebelumnya. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev yang juga mengumumkan darurat militer mengatakan dalam pidato yang disiarkan TV pemerintah, pasukan Armenia telah menduduki wilayah Azerbaijan dan kami akan mengakhiri pendudukan ini. Konflik telah pecah berulang kali sejak Armenia mengambil alih Nagorno-Karabakh dan 7 distrik sekitarnya dari Azerbaijan dalam perang setelah Uni Soviet runtuh pada 1991. Ratusan orang tewas pada 2016 sebelum Rusia menekan kedua belah pihak untuk melanjutkan gencatan senjata yang pertama kali di tengah pada 1994. Armenia dan Azerbaijan bentrok lagi di seberang perbatasan negara mereka pada Juli lalu. Konfrontasi tersebut berpotensi menyeret Rusia dan Turki, menambah ketegangan geostrategis antara mereka atas konflik proksi di Suriah dan juga Libya. Rusia memiliki fakta pertahanan bersama dengan Armenia dan pangkalan militer di republik itu. Sementara Azerbaijan menjadi tuan rumah latihan militer bersama skala besar dengan pasukan Turki bulan lalu. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kekhawatiran tentang konflik militer skala besar baru dan menyerukan penghentian permusuhan dalam panggilan telepon dengan Pashinyan, menurut pernyataan Kremlin yang dilansir Staff. Turki mendukung saudara-saudara kami di Azerbaijan dengan segala caranya, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Twitter setelah dia berbicara dengan Aliyev. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov membahas pertempuran itu dengan mitranya dari Turki Mevlut Cavusoglu, kata Kementerian Luar Negeri di Moskow dalam pernyataannya. Lavrov juga berbicara secara terpisah melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Armenia dan Azerbaijan, menekankan perlunya gencatan senjata segera, kata kementerian itu. Pipa minyak yang dioperasikan BP berjalan kurang dari 30 mil atau setara 50 km dari zona konflik yang membawa sebanyak 1,2 juta barel setiap hari dari Baku ke Ceyhan, Turki. Meskipun belum menjadi sasaran dalam konflik sebelumnya, jalur pipa tersebut mungkin rentan terhadap pergeseran apapun dalam pertempuran antara pasukan Armenia dan Azerbaijan. Terlepas dari beberapa dekade mediasi oleh Amerika Serikat, Prancis, dan Rusia, kedua belah pihak tidak pernah menandatangani perjanjian damai Armenia, mengatakan hak Republik Nagorno-Karabakh yang tidak diakui secara internasional untuk menentukan nasib sendiri harus dihormati, sementara Azerbaijan mengatakan integritas teritorialnya harus dijunjung. Kali ini Azerbaijan mengatakan pihaknya memulai serangan balik setelah menuduh orang-orang Armenia melakukan penembakan terhadap posisi militer dan pemukiman sipil di dekat Nagorno-Karabakh. Armenia mengatakan Azerbaijan mulai membombardir di sepanjang garis kontak yang memisahkan kedua pasukan dan menembaki warga sipil termasuk di Stepanakert, ibu kota kawasan itu. Armenia harus secara serius membahas pengakuan kemerdekaan Nagorno-Karabakh sebagai tanggapan atas konflik baru, kata Pashinyan kepada anggota parlemen. Meskipun memberikan dukungan militer dan keuangan kepada Nagorno-Karabakh, Armenia telah menahan diri untuk mengakui kemerdekaan wilayah tersebut melalui pembicaraan puluhan tahun yang dipimpin oleh OSCE untuk mencoba merundingkan penyelesaian konflik.
NATO khawatir. Dalam pernyataan OSCE menyerukan gencatan senjata dan dimulainya kembali negosiasi, NATO mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan pertempuran itu. Paus Fransiskus juga menyerukan kepada para pemimpin Armenia dan Azerbaijan untuk menyelesaikan krisis tidak melalui penggunaan kekuatan dan senjata, tetapi melalui dialog dan negosiasi, dalam pidato dari Vatikan pada Minggu 27 September. Tentara Azerbaijan menggunakan tank, artileri, sistem rudal, dan pesawat untuk melawan posisi Armenia di dekat garis depan dan lebih dalam ke wilayah yang dikuasai Armenia, kata Kementerian Pertahanan di Baku dalam pernyataannya yang dilansir staf. Sebanyak 12 sistem anti-pesawat Armenia telah dihancurkan dan 1 helikopter Azerbaijan ditembak jatuh, katanya. Pasukan Armenia menabrak 4 helikopter Azerbaijan, 10 tank, dan sekitar 15 drone, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Armenia, Susan Stefanyan. Sedikitnya 16 tentara Armenia tiada dan lebih dari 100 lainnya cedera dalam pertempuran itu, kata Wakil Menteri Pertahanan Nagorno-Karabakh Artur Sargian dalam siaran langsung. Konflik tersebut terjadi setelah ketegangan antara kedua belah pihak meningkat tajam pekan lalu ketika Aliyev menuduh Armenia mengerahkan pasukan di dekat Nagorno-Karabakh untuk perang baru. Armenia membantah klaim tersebut, menyebutnya sebagai tidak berdasar dan menuduh Aliyev lah yang mempersiapkan perang. Pertempuran itu adalah perang melawan kemerdekaan, kebebasan, dan martabat kami, kata Pasinyan dalam pidato yang disiarkan di televisi negara itu. Orang-orang Armenia siap untuk perang itu. Pasukan Azerbaijan bertempur di tanah kami dan tidak memiliki klaim atas tanah siapapun, kata Aliyev dalam pidatonya. Kami akan menang karena tujuan kami adil, katanya. Sementara itu, rivalitas Armenia-Azerbaijan kembali menguat setelah perang pecah di Nagorno-Karabakh pada Minggu 27 September 2020 kemarin. Turki membuat pernyataan dukungan pada Azerbaijan, namun hal tersebut menimbulkan ketakutan perang makin parah dengan bergabungnya juga Rusia untuk menyokong Armenia di pihak seberang. Kendati demikian, Rusia bersama NATO, Uni Eropa, dan OSCE masih menginginkan perdamaian Armenia-Azerbaijan atau Azerbaijan tanpa memperdulikan sikap Turki. Dikutip pikiranrakyat.com dari The Detroit News, peperangan pecah setelah Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengumumkan darurat militer dan mobilisasi umum kepada warganya. Ia menuding sang rival sudah membuat rencana awal agresi. Di saat yang sama, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev pun melakukan hal serupa. Presiden Ilham mengumumkan darurat militer di televisi nasional dan menyatakan akan mengakhiri pendudukan Armenia di Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh adalah sepetak wilayah di perbatasan Armenia-Azerbaijan yang sudah diperebutkan beberapa dekade lamanya. Tanah tersebut sebenarnya dimiliki Azerbaijan, namun dicaplok oleh Armenia dalam perang pasca keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991. Bukan hanya Nagorno-Karabakh, 7 distrik di sekitarnya juga diambil alih oleh Armenia. Baku tembak terus terjadi, bahkan pada tahun 2016 lalu ratusan orang korban jiwa berjatuhan dari kedua pihak. Rusia pun akhirnya menekan Armenia dan Azerbaijan untuk gencatan senjata seperti yang pernah disepakati pada tahun 1994. Sayangnya perdamaian tak bertahan lama. Baku tembak kembali pecah pada Juli 2020 dan perang benar-benar terjadi hari ini. Ketakutan akan membesarnya konfrontasi itu menguat karena adanya potensi rivalitas antara Rusia dan juga Turki. Rusia dan Turki selama ini terlibat dalam perang proksi di Suriah dan Libya. Hal serupa sangat mungkin terjadi kepada Armenia dan Azerbaijan. Armenia kini punya fakta perjanjian pertahanan dengan Rusia. Bahkan mereka punya pangkalan militer sendiri di sana. Azerbaijan sendiri merupakan salah satu anggota Turkish Council dan sempat menjadi tuan rumah latihan militer gabungan skala besar dengan Turki. Kedekatan etnis dan agama menjadi basis kekuatan relasi Turki dan Azerbaijan. Turki akan berdiri mendukung saudara Azeri dalam hal apapun, tweet Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Twitter setelah berbincang dengan Presiden Ilham Aliyev. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin meminta Perdana Menteri Nikol untuk menghentikan permusuhan. Putin tampak tak menginginkan adanya konflik militer skala besar di kawasan Laut Kaspia dan juga Laut Hitam.